Ya, ini pusaka berdapur betok. Namanya adalah, semoga jelas ya. Nanti akan kita zoom juga. Nih ada Pandito. Pandito yang sedang berdoa. Pandito Topo berdoa memunajat kepada Yang Maha Kuasa. Salam hormat, salam rahayu untuk Anda semua, khususnya para subscriber channel Panji Utomo Tosan Aji dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita tetap konsisten untuk merawat, menjaga, dan mempertahankan segala macam bentuk warisan para leluhurnya kita semua. Seiring tidak lupa, semoga kita semua dimudahkan, dilancarkan, apapun itu bentuk sebuah ikhtiar dan sebuah problematik permasalahan hidup. Semoga Yang Maha Kuasa selalu memberikan kelancaran dan kemudahan untuk kita semua. Untuk para senior Tosan Aji dimanapun Anda berada, salam hormat dari saya pribadi. Mari kita sama-sama bergandengan tangan, sama-sama untuk melestarikan dan memperkenalkan budaya Tosan Aji kita ke seluruh generasi dan juga ke mancanegara kalau bisa, dengan ikhtiar yang sangat perlu kerja keras ya. Mari kita sama-sama. Oke, balik ke tema. Sebuah pusaka yang sudah memang masuk kategori pusaka sepuh dan masuk ke dalam koleksinya channel Panji Utomo Tosan Aji ya. Dari sandangan walikat ini yang besar ini, tentunya di dalam dunia pusaka dan juga teman-teman semua para pecinta sudah tahu semua dapur apa di dalamnya ini. Sudah pada tahu semua ya, ada bentuknya. Sudah tahu semua besar seperti ini. Ya, ini berdapur betok. Nanti akan kita babar sama-sama dan akan kita kaji untuk pengetahuan dan belajar bersama. Sudah masuk ke dalam galerinya Panji Utomo Tosan Aji. Sebuah pusaka betok ini dibuat oleh para empu bukan tanpa alasan. Jadi para empu-empu pembuat dapur pusaka ini membuatnya bukan tanpa alasannya, ada maksud dan tujuan tertentu. Oke, kita los saja ya pusakanya ya, jadi biar tahu. Sebuah pusaka di era tangguh ini adalah Mataram sepuh. Kita los pusakanya ini utuh, sepuh, dan otentik dan original. Ya, ini pusaka berdapur betok. Namanya adalah, semoga jelas ya. Nanti akan kita zoom juga. Nih ada Pandito. Pandito yang sedang berdoa.
Pandito Topo berdoa memunajat kepada Yang Maha Kuasa. Ada reliefnya juga depan belakang ya. Semoga jelas. Baik, masuk tema. Pusaka ini berdapur betok daun, ya, betok daun. Dimana di bilahnya ini ada lubang-lubang seperti ini menandakan adalah daun. Jadi betok daun memiliki sebuah filosofi. Jadi para empu yang membuat pusaka betok daun ini tanpa alasan ya, bukan tanpa alasan, pasti ada sebuah filosofi dan juga spiritual, tentunya fungsionalnya seperti apa. Kita akan babar. Oke. Secara simbol pusaka betok daun ini memiliki sebuah simbol kesederhanaan. Ya, memang kesederhanaan dalam bentuk rancang bangun dan bentuk garapnya. Pusaka yang padat, tidak panjang ya ini ya. Ini memang cenderung sederhana, tapi memiliki ricikan rumit. Saya ulang sekali lagi, memiliki sebuah simbol kesederhanaan dan kedalaman sebuah makna. Bentuknya cenderung sederhana dan juga ricikannya rumit ya. Nah, ini ada Pandito Topo, Pandito Semedi yang berdoa dan ada reliefnya juga. Ini seperti ini, semoga jelas depan belakang. Seperti ini. Ditangguhkan di arah Mataram Sepuh ya. Nah, seperti ini. Jadi bentuk cenderung sederhana, namun di dalam kesederhanaannya ini yang dalam artinya perlu diingat, para empu mensimbolkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu untuk ditunjukkan dengan kemewahan, dengan kesombongan, ataupun mau ya pokoknya menonjolkan lah ya. Itu bahwa kekuatan sejati itu tidak perlu seperti itu, tidak selalu ditunjukkan. Jadi melainkan kekuatan sejati itu bisa kita ciptakan melalui ketenangan dan kematangan jiwa. Ya, memang masuk akal. Nah, inilah para empu mensimbolkan dari kesederhanaan dan kedalaman makna dari betok daun ini. Oke. Lalu ada masuk ke dalam makna dan spiritual mistisnya. Oke. Banyak kalangan orang-orang dulu meyakini energi pusaka betok daun yang lembut dan kuat ini yang ada di tangan saya ini betok daun ini sering digunakan sebagai penjaga. Ya, bisa dalam arti dalam dunia pusaka itu sebagai pusaka penindih ya, penetral dari aura-aura negatif ataupun tolak bala ya. Jadi sebagai penjaga juga serta ketenangan batin bagi orang yang memiliki pusaka ini, dan juga penarik rezeki serta pemikat secara halus bagi siapa yang bisa untuk mensinergikan, dan juga bagi siapa yang bisa untuk menselaraskan pusaka ini. Sebagai masuk juga ada filosofi dan sebuah simbol sebagai tosan aji untuk kalangan rakyat. Jadi ini diciptakan oleh empu itu sebagai tosan aji untuk kalangan rakyat dan priai. Nah, priai, ada yang bilang priai itu apa? Priai itu sepengetahuan saya adalah kaum elit namun di bawah raja ya. Kaum elit di bawah raja. Bukan darah biru, bukan. Kayak background saya itu bukan. Ini kan darah biru, bukan. Jadi
Ini diciptakan untuk rakyat, kalangan rakyat dan priai ya, dan priai. Contohnya apa kalau priai itu ya? Kalau saya bilang pada zaman kerajaan sebagai pegawai keraton, guru, juru tulis, camat atau pejabat lokal, itu priai konteksnya. Namun bukan masuk ke dalam tatanan darah biru atau raja atau masih keturunan raja, itu bukan. Nah, memang diciptakan untuk kalangan rakyat dan priai betok daun ini ya, karena secara fungsi spiritual dan ini bisa untuk perlindungan pribadi dikarenakan bentuknya yang keras dan padat. Jadi kenapa Empu membuat dapur pusaka betok daun ini untuk kalangan rakyat dan juga priai, itu karena sifatnya fungsi secara spiritual dan perlindungan pribadi, dikarenakan bentuknya ringkas dan padat. Daun sebagai filosofik makna sebagai penjagaan untuk meneduhkan apapun konteks kehidupan, karena daun itu sifatnya untuk memberikan perlindungan. Dan juga sebagai simbol, Empu membuat dapur pusaka ini ada sebagai simbol keseimbangan alam. Jadi betok daun juga mencerminkan keseimbangan antara logam, logam unsur keras dipadukan oleh semesta, yaitu daun, alam, lembut. Jadi dengan filosofi keharmonisasian antara kekuatan dan tentunya kelembutannya daun ya. Kekuatan itu dari logam ya. Wah, ini dua unsur energi yang dipadukan menjadi satu, dilebur dalam doa khusus Sang Empu. Dengan adanya Pandito, semoga berdoa, semoga doa-doa apa yang diikhtiarkannya dalam arti untuk perlindungan, kesejahteraan, penarik rezeki, pemikat secara halus, dan ketenangan batin didapatkan. Adanya Pandito Topo, orang yang sedang bermunajat, berdoa, memohon. Keseimbangan alam juga, tadi kita masuk dalam faktor keseimbangan alam, mencerminkan keseimbangan alam antara logam. Jadi Empu membuatnya ini sebagai simbol keseimbangan alam antara logam yang keras dan juga daun. Daun ini lembut dari unsur alam. Jadi keharmonisasian antara kekuatan dan kelembutan. Ada kata juga ditambahkan antara perpaduan kekuatan antara tindakan dan perenungan. Nah, seperti itu ya. Setelah kita berbuat, baru kita merenung apa yang sejatinya kita hidup itu harus apa dan bagaimana. Sang Empu juga membuat pusaka ini sangat cocok untuk orang yang menurut saya yang kalem dan bijaksana. Ya, yang contohnya orang yang memiliki sifat dengan ketenangan batin, sifat tenang, tidak menonjol, namun punya pengaruh kuat secara batin. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki dengan ketenangan batin, tidak menonjol itu cocok dengan pusaka betok daun ini. Yang orang itu ciri-cirinya terbiasa tanpa merendahkan orang lain. Nih, kekuatannya, energinya ada di sini. Sebagai penjagaan juga, tolak bala juga, dan tentunya sangat cocok untuk orang yang memiliki sebuah jiwa yang tenang, yang tidak menonjol namun punya pengaruh kuat secara batin. Jadi terbiasa tanpa merendahkan. Nah, ada pertanyaan kemarin ke saya juga, lah itu kalau secara filosofi dan juga pembabarannya, bagaimana namanya pusaka, pasti ada angsar atau tuah. Ya tuahnya tidak lain tidak bukan menurut saya kalau pusaka betok daun ini adalah untuk ketenangan batin ya. Jadi ketentraman, kenyamanan jiwa didapat. Tuahnya untuk kewibawaan yang kalem serta lembut. Tuah kerejekian, tuah perlindungan gitu gambarannya. Tuah meningkatkan daya tarik
sosial. Ini sangat cocok bagi Anda yang masuk ke dalam kategori tadi. Pusaka betok daun. Oke. Tidak lain tidak bukan, pusaka hanya harapan dan doa. Mari kita jaga dan kita aminkan doa sang empu pembuat pusaka ini. Rawatlah pusaka dengan sepenuh hati. Insya Allah Gusti Ilahi Robi memberkati. Betok daun. Salam budaya.